Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sari, NPM 1911060106. Di sini saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi koevolusi dalam pelajaran evolusi. Nah, di sini dalam biologi, koevolusi merupakan perubahan objek biologis yang dipicu oleh perubahan objek yang berkerabat. Nah, di sini teman-teman, koevolusi dapat berlangsung pada banyak tingkat biologis. Bisa terjadi jika semikroskopis mutasi-mutasi berkorelasi antar asam amino pada protein, atau semakroskopik sifat-sifat berkovariasi antar spesies-spesies berbeda dalam suatu lingkungan. Nah, jadi setiap pihak dalam hubungan koevolusi memberi tekanan seleksi pada yang lain sehingga saling mempengaruhi evolusi masing-masing. Nah, di sini koevolusi berbagi spesies mencakup evolusi dari suatu inang dengan parasitnya. Koevolusi ini memiliki dua poin. Yang pertama, model. Satu model koevolusi adalah hipotesis Lake-Van Valen yang menyatakan bahwa untuk suatu sistem evolusi dituntut perkembangan berkelanjutan semata-mata untuk menjaga fitnessnya terhadap sistem-sistem yang ikut berkeevolusi. Nah, untuk mempertegas peran penting konflik seksual, Thierry Lord menjelaskan peran interaksi-interaksi antagonis dalam evolusi. Nah, munculkan suatu konsep koevolusi antagonis. Nah, di sini strategi percabangan koevolusi untuk dinamika populasi aseksual di lingkungan yang sumber dayanya terbatas telah dimodelkan dengan menggunakan persamaan Lotka-Volterra yang diperluas. Poin kedua ada contoh spesifik. Nah, di sini hummingbird dan bunga Ornithophilus. Nah, di sini di mana telah berevolusi menghasilkan hubungan mutualisme. Bunga mempunyai nektar yang cocok sebagai makanan burung. Warnanya cocok bagi pandangan burung dan bentuk mereka cocok dengan paruh burung. Waktu berbunga juga ternyata bersamaan loh dengan breeding season burung hummingbird. Nah, di sini bunga telah berkonvergensi untuk mengambil keuntungan dari burung-burung yang mirip. Lalu di sini ada anggrek angrokoid dan ngengat Afrika. Di sini anggrek angrokoid, orchids dan ngengat Afrika berkoevolusi sebab ngengat tergantung pada bunga untuk memperoleh nektar dan bunga tergantung pada ngengat untuk menyebarkan polen agar mereka dapat bereproduksi. Di sini koevolusi telah menghasilkan bunga yang dalam dan ngengat dengan proboscis panjang. Swallowtail dan Frigate fruit dunia lama. Nah, di sini contohnya koevolusi antagonistik adalah ulat. Nah, di mana dunia lama yang hidup di tanaman Frigate fruit. Nah, di sini ruta menghasilkan minyak eterik yang menolak serangga pemakan tanaman. Di sini ulat swallowtail dunia lama mengembangkan resistensi terhadap zat beracun ini sehingga mengurangi kompetisi dengan serangga pemakan tanaman lain. Lalu ada ulat garter dan kadal salamander berkulit kasar. Nah, satu contoh koevolusi antara spesies predator dan mangsa adalah kadal salamander berkulit kasar. Di sini dan juga ular garter. Nah, di mana kadal ini menghasilkan neurotoksin kuat yang terkonsentrasi di kulitnya. Ular garter telah berevolusi sehingga resistensi terhadap toksin ini melalui serangkaian mutasi genetik dan memangsa kadal ini. Lalu hubungan antara hewan-hewan ini menghasilkan suatu perlombaan senjata evolusi yang menaikkan kadar oksitoksin pada kadal sehingga ke tingkat ekstrem. Nah, ini adalah contoh koevolusi sebab keduanya organisme ini harus berubah agar mendapatkan peluang survive yang lebih baik. Lalu ada namanya California bacay dan pollinator. Nah, di sini ketika sarang dihuni oleh spesies lebah yang belum berkoevolusi dengan Barakai California, di mana terlihat adanya kepekaan terhadap askulin, racun saraf yang ada pada nektarnya. Nah, di sini kepekaan ini diduga hanya ada pada lebah madu dan serangga lain yang tak
koevolusi dengan Ascolus california. Lalu ada semut aksia dan tanaman aksia bullhorn. Nah, semut aksia ini melindungi aksia bullhorn dari serangga pemangsa dan tanaman-tanaman lain yang bersaing memperebutkan cahaya. Nah, di sini sedangkan sang pohon memberikan makanan dan tempat pelindung pada semut dan larvanya. Namun demikian, beberapa spesies semut dapat mengeksploitasi tanaman tanpa memberi ganti manfaat, sehingga untuk mereka diberi nama-nama yang berarti penipu, pengeksploitasi, perampok, dan pengemis. Walaupun semut penipu cukup merusak organ reproduksi pohon, pengaruh keseluruhan mereka pada fitness inang sulit untuk diramalkan dan tak selalu harus negatif. Dan terakhir ada namanya ngengat yucca dan tanaman yucca. Dalam hubungan simbiosis mutualisme ini, tanaman yucca dipolinasi secara eksklusif oleh Tegeticula maculata, satu spesies ngengat yucca yang pada gilirannya akan mengandalkan tanaman yucca untuk survive. Nah, di sini ngengat yucca cenderung mengunjungi bunga-bunga dari hanya satu spesies tanaman yucca saja. Pada bunga ngengat, makanan biji tanaman sambil di saat yang sama mengumpulkan polen pada bagian-bagian mulutnya yang khas. Nah, polen ini sangat lengket sehingga bisa menempel di bagian mulut ketika ngengat berpindah ke bunga selanjutnya. Nah, di sini tanaman yucca juga memberi tempat bagi ngengat untuk meletakkan telur jauh di dalam bunga di mana mereka terlindungi dari predator. Di sini adaptasi yang diperlihatkan kedua spesies ini menunjukkan karakteristik koevolusi sebab spesies telah berevolusi menciptakan saling ketergantungannya. Baik, sekian dan terima kasih atas penjelasan saya ini, semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah kata, saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada teman-teman serta ibu yang telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.